Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya lebih banyak mengajar perihal membangun kehidupan keluarga ilahi. Membangun keluarga ilahi, kemudian pokok pembicaraan kita hari ini adalah generasi anak panah. Bagaimana kita membangun keturunan sesudah generasi kita, bagaimana generasi anak-anak kita di masa yang akan datang ini. Ya, orang beriman itu bagaikan busur dan anak panah. Busur itu untuk melesatkan anak panah. Busur dan anak panah di dalam tangan Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Jadi kalau kita pakai busur, das, ada sasarannya, ada tujuannya, tapi tujuan itu adalah tujuan Tuhan. Di dalam Mazmur 45 ayat yang ke-6 kita membaca, anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Itu artinya saudara sekalian, kalau kita menembakkan busur itu, maka akan menembus jantung musuh. Bangsa-bangsa itu jatuh sujud di bawah kita. Maksudnya adalah hidup yang berkemenangan mutlak dalam segala bidang pendidikan, perdagangan, kehidupan, segala hal anak-anak kita itu pasti berhasil. Sebab kita memegang busur yang hebat. Nah, generasi anak panah itu adalah generasi anak-anak kita yang akan datang. Kita semua punya anak-anak dan yang masih muda belum menikah, sebentar lagi akan punya anak. Bagaimana kita membentuk mereka itu? Ini sangat penting supaya kita punya keluarga itu betul-betul keluarga yang berhasil di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang dimaksud dengan generasi anak panah itu, saudara sekalian, adalah generasi anak-anak kita yang akan datang, yang percaya dan mengasihi, yang takut dan hormat akan Tuhan, dan yang bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jadi bukan asal beranak, tapi anak-anak kita yang percaya dan mengasihi Tuhan bertumbuh menjadi seperti hidup Yesus. Roma menyatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kita mesti menurunkan nanti anak-anak kita supaya menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saudara percaya kalau orang itu serupa dengan gambar anaknya, karakternya, sifat jiwanya, moralnya, tingkah laku, kelakuannya di hadapan manusia. Dan orang yang begitu pasti hidupnya berhasil bagaikan anak panah yang menembus jantung musuh dan berhasil dalam kemenangan dan menundukkan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Nah, siapa yang membentuk itu? Dalam hal ini orang tualah, papa mama lah yang berpengaruh dalam mengembangkan karakter dan moral. Harus membentuknya sedini mungkin. Jadi kalau saudara mau menikah itu menangis dulu.
Jangan menikah itu tertawa dulu. Sebab tugasmu berat. Supaya kau membentuk karakter anakmu. Karakter, moral, tingkah laku daripada anak-anakmu. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5, di sana dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Yang dipertanyakan, apakah besok kau jadi pahlawan kalau punya anak? Atau kau pecundang, bikin anak-anak yang rusak, bikin keturunan yang rusak. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi kita membentuknya itu pada masa mudanya, bukan nanti. Begitu dari bayi lahir, kita sudah memikirkan bagaimana membentuk anak-anak kita menjadi perkasa. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya yang di belakang itu. Tabung panahnya itu dengan semuanya itu, ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Maksudnya kalau kita mempunyai anak-anak itu perkasa, menjadi keturunan perkasa, maka kita besok akan berbahagia, papa mamanya, orang tuanya, orang-orang tua dalam keluarganya itu akan berbahagia sebab mendidik anak itu dengan benar sehingga menjadi anak panah yang cemerlang. Nah, timbul pertanyaan, adakah kita sebagai calon orang tua atau orang tua itu nanti betul-betul menjadi pemegang busur pemenang? Yes, menang. Ataukah busur pecundang? Pemenang atau pecundang? Berapa banyak di dunia ini sudah sekalian rumah tangga yang anak-anaknya jadi rusak, tidak bermoral, tidak berakhlak, karakter buruk. Itu bukan pahlawan, tapi pecundang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kita megang busur pemenang, pembentukan karakter, pembentukan moral, tingkah laku generasi kita itu akan sungguh-sungguh kita perhatikan sejak sekarang ini. Orang tua itu yang harus mendidik anak-anak sedini mungkin, saudara sekalian. Ya. Artinya sekecil mungkin anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu kita didik dengan baik untuk menanamkan nilai-nilai moral. Mengerti begini itu baik, begini itu buruk, begini tidak diterima oleh manusia, begini disenangi oleh manusia, tahu yang baik, tahu yang buruk. Ya, itu namanya mendidik orang mengenal moral. Memiliki nilai-nilai moral, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Tapi lebih daripada itu mendidik nilai iman, hubungan kita dengan Allah. Kalau kita mendidik nilai iman ke atas beres, pasti nilai moralnya beres. Kalau orang mendidik anak supaya anak jadi baik, harus begini, harus begitu. Tapi nilai imannya tidak baik. 0, kosong. Basa-basi manusia. Tapi hasilnya gagal. Itu sebabnya nilai iman, hubungan dengan Allah itu nomor 1. Baru kita nomor 2 mendidik di sekolah, di pergaulan itu nomor 2. Jadi kita kalau sekarang jadi bapak menyekolahkan anak supaya tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama 8, itu bukan menentukan nilai moral. Itu hanya nilai pengetahuan akaliah. Tapi kita perlu dalam rumah tangga lah membentuk nilai-nilai moral
bergantung dari papa, mama, bergantung dari dirimu. Siapa yang mau kawin harus sungguh-sungguh berjanji di hadapan Allah untuk memegang pendidikan moral, tapi lebih lagi pendidikan iman, hubungan dengan Allah itu mesti nomor 1. Kalau kita di dunia ini hanya sekedar melatih anak-anak seperti contoh model pendidikan dunia, kalian pasti gagal. Sebab dunia kita sekarang sudah terlalu jahat. Tidak bisa kita batasi lagi. Saya mendengarkan ceramah anak-anak yang dikasih HP. Itu dalam umur 12 sampai 16 tahun lebih banyak rusak. Otak depan itu yang membedakan manusia dengan hewan itu berkurang 4 poin. Sehingga manusia itu bersifat seperti hewan. Siapa yang mau ceramah itu akan saya kirimkan kepada Saudara Marga, dan Saudara Marga nanti boleh dihubungi ya. Jadi otaknya itu mestinya otak binatang itu sebelah sini misalnya, ini otak manusia berpengetahuan manusia. Ini berkurang, merapat. Jadi tingkah laku manusia itu seperti hewan, seperti binatang dan merusak hidup manusia. Makanya sekarang sudah lihat laporan di TV itu, manusia sekarang tidak seperti manusia, lebih cenderung bersifat binatang sekalian. Itu oleh karena dirusak. Orang kalau umur 12 tahun sampai 16 tahun melihat di HP itu segala macam percabulan, persundalan, perzinahan, itu generasi yang akan rusak. Saya cuma sarankan jangan terus melihat itu, kau sedang menanamkan dosa dalam hidupmu, dan kau menanamkan percabulan dalam hidupmu, dan nasibmu masa depanmu tidak ada. Apalagi generasi berikutnya. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh kita mengetahui cara-cara yang baik. Sekarang cara-cara umum di dunia ini untuk membangun keluarga kita sudah tahu. Yaitu physically secara tubuh saja, mentally secara jiwa saja. Fisik itu bersarang di perut ini. Keinginan-keinginan kita ini dari jadi. Begitu kita lahir, kita itu jeritan daging. Daging yang berdosa keturunan Adam. Kemudian jeritan nafsu. Nafsu yang pertama adalah nafsu makan. Maka mulutnya gitu. Kalau terlambat netein, nafsu makan. Lambat sedikit nafsu marah, besar sedikit mukul orang. Sudah remaja nafsu birahi, tidak terkendali nafsu percabulan, persinahan, persundalan. Itu tubuh, physically. Jadi manusia modern itu cuma membangun keluarga itu melatih tubuhnya. Yang dipikirkan, aduh sehat ya bayi saya, mungil ya, doyan makan ya. Nomor 1 diperhatikan kesehatannya, itu tidak jelek, itu baik. Karena itu manusia itu senang melatih anak-anaknya olahraga, sport, ya, latihan jasmani, goes, sepedaan. Sebenarnya itu saya pikir ini orang goes itu bodoh. Sport yang paling bagus itu bukan goes, bukan. Jalan kaki itu paling bagus. Lari itu tidak baik buat jantung. Tapi kalau lari kecil itu baik sekali buat semua. Berenang itu baik semua, tapi jangan berlomba.
kalau berlomba itu menakutkan. Setiap perlombaan itu menakutkan dan tidak baik. Rudi Hartono operasi jantung pada usia 46 tahun. Jadi itu karena bertanding itu kan takut. Itu tidak baik. Sport itu jangan menang-menangan ya. Jangan berlomba, jangan. Sebab berlomba itu mengganggu jantung, takut kalah, takut ini. Biasa. Jalan kaki, lari-lari kecil, itu cukup bagus. Orang panjang umur tuh begitu. Dulu saya di Malang, in the kos. Saya punya kos bus itu, ya, juga anaknya, itu sportnya adalah angkat besi. Jadi ini spinnya gede. Saya lihat anaknya besar sekali badannya, sininya bengkak. Tapi papahnya dulu angkat besi besar, sekarang jadi krempeng, kurus, tidak bagus. Sebab kalau orang olahraga itu pada satu dia berhenti, rusak badannya. Jadi bukan itu olahraga. Itu olahraga untuk menang-menangan, jago-jagoan. Wah, kasih tunjuk nih, gua besar. Bukan itu sehat. Itu penyakit. Ya. Jadi orang sekarang tuh melatih tubuhnya itu sport, olahraga. Di samping itu apa? Sekolah pinter, supaya kaya, supaya mulia. Itu digambarkan dalam Mazmur pasal yang ke-20, ya. Ayat 8 bagian pertama. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Jadi manusia itu usahanya adalah mencapai kemuliaan. Kereta-kereta seperti kereta kencana mulia, kereta raja-raja, kereta panglima, hal-hal yang mulia. Yang lain memegahkan kudanya, wah kekuatan hidup. Apa kekuatan hidup? Pinter, bertitel. Apalagi kekuatan hidup, yaitu banyak uang. Itu yang dicarikan manusia. Orang ini memegahkan kereta, kemuliaan hidup. Orang lain memegahkan kuda, kekuatan hidup. Pikirnya kalau sekolah pinter, bertitel, banyak duit, itu kekuatan hidup. Itu yang harus dicari. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang percaya tidak boleh sama dengan orang dunia yang mengejar kemuliaan, kekuatan, kehebatan, harta benda, kekayaan itu bukan. Tapi kami memegahkan Tuhan. Kelihatannya kita kayak orang bodoh, percaya Tuhan, melatih diri, melatih anak percaya seperti orang bodoh. Tapi sebenarnya disitulah rahasia. Kalau kita ke atas itu benar hubungannya, maka kepada sesama pun baik. Jadi ke atas dulu hubungan itu yang kita jaga. Itu yang kita lihat pada ayat berikutnya. Jadi kalau manusia itu cuma membangun fisik tubuhnya yang dijaga, sehat, kuat, banyak duit, mentalnya banyak duit, banyak pinter, tubuh jiwa. Itu membangun kehidupan cuma di alam dunia sampai 70 tahun. Lebihnya susah, sengsara, matinya buru-buru. Kemarin, tadi pagi, istri saya pasang sepatu, tunduk ke bawah, pasang sepatu, kemudian napasnya. Dia bilang, aduh aku pasang sepatu aja, napasnya menggas-menggos. Bahasa Surabaya, menggas-menggos. Aku bilang jangan mengomel, ngucap syukur sama Tuhan. Umurmu berapa? 77. Alkitab bilang berapa? 70.
Lah kamu sudah dikasih untung 10% loh. 70 tambah 10%, 77. Jadi jangan kita mengeluh. Kita bersyukur sama Tuhan. Masih keneh. Udah tua, masih bisa bersemangat. Ya kan? Umilio sudah 82. Masih keneh kasep. Waduh. Dari tadi tidak ada yang muji saya sendirilah mujinya. Semua itu anugerah Tuhan. Luar biasa. Nah, tapi itu cara itu cuma sampai di pintu kubur. Diangkat, diusung. Itu kalau tidak kena COVID. Kalau kena COVID nggak tahu. Setiap saat bisa out. Luar biasa. Jadi kita ini tidak boleh membangun fisik mental. Bangun cuma kekayaan, kehormatan, kekuatan hidup. Itu akan berakhir sebentar lagi. Makanya orang yang membangun begitu nggak bisa panjang umur. Sebab kalau sudah banyak duit, itu banyak bini, saudara. Nah itu yang bikin orang pendek umur. Sudah mau tahu rahasianya panjang umur? Mau? Yang lain-lain boleh saudara pelajarin. Tapi yang pertama saya kasih petunjuk ya. Punya bini cuma satu, itu panjang umur. Apa? Punya bini cuma satu. Tapi banyak orang punya bini satu, gundik 7. Itu yang celaka, yang nggak kelihatan. Ini buah pinggangnya mana tahan. Rusak hidupnya, tidak bisa panjang umur. Makanya rata-rata orang-orang yang tidak takut akan Allah, umurnya tidak lebih dari 60-an, 50-an, 40-an. Rusak. Waduh. Saudara-saudara, tapi kita mesti fisik, mental, kemudian yang ketiga itu adalah membangun ya cara membangun keluarga spiritual. Ini jadi saudara tidak boleh sama fisik mental itu orang-orang di luar kita ini. Tapi orang yang berani masuk dalam gereja mengakui nama Tuhan harus hidup sesuai firman Tuhan. Harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup secara spiritual. Spirit itu roh. Jadi itu harus mengutamakan kehidupan rohani. Dicatat dalam Mazmur 20 ayat 8b. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan kita. Saudara masuk gereja, saya masuk gereja. Yang lain masuk gereja. Tapi ini beda. Bedanya di mana? Yang satu bermegah, cari pinter, cari kuat, cari dunia. Yang lain bermegah, ya cari dunia itu penting. Tapi bermegah nomor satu, Tuhan nomor satu, siapa di sini? Enggak kelihatan. Hanya Anda yang tahu hatimu kepada Tuhan. Kalau Tuhan di atas, yang lain di bawah, ini namanya Kristen berkat. Tapi kalau Tuhan turun ke bawah, dunia nomor satu, ini namanya Kristen kualat. No other choice. Tidak ada pilihan yang lain. Pikir saja. Berkat atau kutuk. Tergantung di mana Anda menempatkan Tuhan. Kalau Anda menempatkan Tuhan dengan benar, maka ayat 9 menyatakan mereka rebah dan jatuh.
tetapi kita bangun dan berdiri tetap tegak, terus tegak sampai ke atas, sampai Tuhan datang, sampai kita di sorga. Apa yang saudara cari? Matius 6 ayat 33. Membangun kehidupan spiritual lebih dulu, maka ini yang dijanjikan Tuhan. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Dalam surat Roma dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, bersenang-senang. Bukan. Tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Bertingkat-tingkat. Nomor 1 jalani hidup dalam kebenaran. Naik lagi damai sejahtera. Naik lagi sukacita. Damai sejahtera ayam lan tentrem kartora harjo. Itu baik. Tapi kalau sukacita itu lebih tinggi. Itu yang harus kita cari. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan maka yang lain akan ditambahkan. Enggak. Maka semuanya itu, apapun kebutuhan kita di dunia sampai akhirat, akan ditambahkan oleh Tuhan. Ini sungguh luar biasa, saudara kalian. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan, bagaimana cara mendidik anak cucu buyut kita, supaya menjadi generasi anak panah yang cemerlang. Kalau kita sudah tidak punya anak, cucu, kita jadi oma, kita jadi opa. Bagaimana kita turut memikirkan, membimbing anak cucu buyut kita itu menjadi generasi anak panah yang cemerlang. Ini nomor 1. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi kita mesti mendidik jalan, mendidik anak muda sejak muda menurut jalan yang benar, yang diperkenan oleh Tuhan. Maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang, tidak daripada jalan itu. Jadi itu yang dalam ilmu jiwa dipelajarin. Kalau kita membentuk kebiasaan yang baik dari muda, terus kebiasaan yang baik, lama-lama kebiasaan baik ini berubah menjadi sifat yang baik. Terus sifat yang baik, ya, lama-lama menjadi watak yang baik. Ini dimulai dalam keluarga. Orang muda, didiklah orang muda. Kalau dia taat, hormat sama orang tuanya, lama-lama jadi sifat, lama-lama jadi watak, karakter yang perkasa ini kau pelihara. Karena itu di dalam rumah tangga yang muda harus hormat sama yang tua itu buntutnya nanti untuk diri kita sendiri. Besok anak cucu kita juga akan begitu. Tapi kalau hari ini kita terus tidak hormat sama orang tua, kebiasaan itu menjadi sifat yang buruk ini lama-lama menjadi watak. Besok punya anak pemberontak, cucu buyut kita juga nggak akan jadi manusia yang baik. Nah, bagaimana caranya yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang harusnya begitu. Nanti pada masa tuanya tidak menyimpang. Kebiasaan, sifat, watak nggak akan berubah lagi. Kalau yang baik tetap baik, tapi kalau yang buruk tetap buruk selama-lamanya sampai mati.
Nah, cara-cara mengasuh dan mendidik anak. Saya katakan mengasuh oleh karena kalau masih bayi, masih kecil, disebut mengasuh. Mengasuh dari kecil. Bagaimana caranya? Supaya anak kita itu besok menjadi anak panah yang cemerlang di dalam tangan busur seorang pahlawan. Anda harus jadi pahlawan, pemegang busur, pengarah anak panah itu supaya anak panah itu cemerlang dan tepat sasarannya pas menembus jantung musuh dan bangsa-bangsa akan sujud di bawah kaki kita. Keberhasilan total. Pertama, asuh dan didik anak-anak itu mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yang saya ingin ingatkan, bukan ngirim anak-anak ke TK. Bukan. Bukan ke sekolah, bukan. Asuh dan didik untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bukan sudah tua mengenal kitab suci. Itu orang-orang belakrak itu. Sudah tua, udah gagal, baru cari gereja. Dari kecil mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi dari kecil kita sudah mengenal kitab suci. Sebab kitab suci yang memberi hikmat. Hikmat itu lebih dari pengetahuan sekolah, bukan. Menuntun kita kepada keselamatan. Kan kepada Yesus Kristus. Dari mana kita bisa dituntun kepada keselamatan? Kalau kita sejak kecil mengenal kitab suci. Siapa di sini yang mau kawin? Ingat ini. Siapa yang baru kawin? Ingat sebentar lagi punya anak. Tugas pertama adalah mengenalkan kitab suci kepada anak-anak. Sehingga ayat 16 lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah itu tulisan yang diwahyukan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, menyatakan kesalahan, tapi bukan menunjukkan kesalahan aja. Anak itu jadi bodoh, salah, bukan. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Salah sih boleh, tapi jangan terus disalah-salahin. Tapi memperbaiki kelakuannya bagaimana? Mendidik dia dalam jalan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan pada anak-anak. Jadi jangan mikirin anak nanti sekolah. Sekolah yang pertama itu ada dalam rumah. Ada dalam tangan bapak, ibu. Jangan seperti orang di seberang. Ya, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Enggak ada itu saya baca dalam Alkitab. Mungkin itu buat hidup jasmani. Tapi untuk hidup rohani tidak. Surga ada dalam tangan seorang bapak. Bapak Abraham, bapak Ishak, bapak Yakub. Bapak Yakub itu yang berubah namanya jadi bapak Israel. Tangan seorang bapak yang membentuk anak-anak itu. Ya. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, tapi memperbaiki kelakuan
mendidik orang dalam kebenaran. Jadi nomor satu dikenalkan kepada Alkitab. Nah, sekarang kita lihat gambar. Bagaimana seorang bapak itu sejak kecil. Ini buyut saya yang kedua. Anak Christopher dan Jovita, ya, dia mengenalkan Alkitab itu sejak umur 6 bulan. Tuh, lihat tuh, 6 bulan yang diurusinya itu Alkitab. Kitab bergambar, cerita-cerita Alkitab bergambar itu umur berapa? Halo? 6 bulan. Di mana kita dapat itu? Gampang. Saudara yang mau berbahagia anak cucunya, segudang buku-buku macam begitu ada di toko buku Kalam Hidup, Jalan Naripan, Bandung. Toko buku apa? Kalam Hidup, Jalan Naripan, Bandung. Coba itu. Ini 6 bulan. Anaknya Christopher dan Jovita asik megang buku cerita. Mama papanya akan mengenalkannya sejak umur 6 bulan. Nah, bukan nanti kalau sudah sekolah, bukan. Tapi mengenalkan firman Tuhan. Gambar nomor 2. Lihat, Kongco sama Makco sama Engkong itu bersatu hati membentuk buyut ini. Buyut pertama, buyut kedua menyatu. Itu Engkongnya berdiri. Seperti kami itu bernasar, kami harus satu hati. Jangan Engkongnya diabaikan ya. Papa mah udah tua, jangan pepiluan, ulah pepiluan. Salah itu. Satu hati hormati orang-orang tua. Mereka akan mendoakan, mereka akan membimbing dan menuntun. Mereka akan mengarahkan. Saya berpikir kalau saya panjang umur, itu diizinkan Tuhan. Untuk apa? Menggiring anak cucu buyut supaya hidup di dalam firman Tuhan. Saya tidak akan mati kalau tugas saya belum selesai. Kalau saya masih bertugas, Tuhan pasti panjangkan hari umur saya. Sebab kalau saya mati buru-buru, yang rugi bukan saya. Tuhan yang rugi. Waduh, alatnya Tuhan kok mati buru-buru. Tuhan butuh saya. Jadi kalau kita berfungsi, benar-benar menjadi alat yang perkasa di tangan Tuhan, enggak akan mati-mati. Tapi kalau buru dunia saja, dunianya lekas mati. Ada aja jalannya untuk mati. Ayo, kita lihat sekarang ya. Gambar ketiga itu bagaimana buyut pertama Benaya Tanujaya dibimbing oleh ibunya pada usia 1,5 tahun untuk memuji Tuhan, untuk mengenal firman Tuhan 1,5 tahun. Ya. Gimana? Nah, Burung di udara. itu Mau baca. Alkitab Ya. baca. Burung di udara dulu. Nyanyi Burung dulu. di udara ada sarangnya. Tapi siapa yang gak ada tempat? Tidak ada tempat. Gimana Ben? Untuk meletakkan kepalanya. Aduh kasihannya. Jadi umur 18 bulan tuh sudah mengerti. Diceritain mengerti. Jangan anggap anak-anak kita itu tidak mengerti. Ini anak panah yang harus melesat sejak sedini mungkin. Ya. Sekarang kita lihat gambar yang keempat, bagaimana Engkong
sama ya gambar berikutnya. Tungkong harus campur tangan. Cucunya, bagaimana kamu mendidik buyutku itu? Berunding itu. Harus. Ini orang pinter loh. Sekolahnya sarjana di Australia. Masternya di Singapura. Tapi itu kan kepintaran kognitif. Pintaran akal. Kalau kepintaran roh mesti dilatih oleh opanya. Alkitab ini. Karena itu kita berundinglah bagaimana mendidik buyut itu. Bersama-sama. Harus itu. Ya. Itu sebabnya kita harus memperhatikan supaya keturunan kita itu menjadi anak panah yang cemerlang. Ya, next gambar berikutnya adalah Mami dulu deh. Siapa? nah, menghafal nama-nama. Jesse. Kalau Nama. Dedi. Dedinya siapa? Bonar. Bonar. Kalau opa. Siapa? Opanya siapa? Ruben. Kalau oma? Nah, Depannya. Lengkapnya. omanya siapa? Lena. Lena. Kalau kamu namanya siapa? Kamu namanya? Kamu. Nah, ya. Ulangi. Ulangi. Siapa? Benaya. Good. Ini umurnya 22 bulan. Nanti ulang tahunnya nanti bulan Juli tanggal 27. Ini baru 22 bulan. Dia hafal semua itu. Omanya siapa, mamanya siapa, bapaknya siapa. Kadang-kadang ditanya, namamu siapa? Beben. Benanya disingkat semua, Beben. Papamu siapa? Bobon, Bonar. Engkongmu siapa? Bibin, Rubin. Beben, Bobon, Bubin, Bibin. Itu adik yang kecil namanya Nathaniel, tapi gaya Sunda. Nenet. Dia sendiri yang kasih nama. Jadi ini saya cuma menunjukkan bahwa anak kecil itu daya ingatnya bagus sekali kalau dilatih. Jadi bukan anak kecil itu bodoh-bodoh begitu. Ya. Saya di rumah punya 2 kucing. Kucing yang pertama galak. Kucing yang kedua sabar. Tapi pinter. Dikurung 5 kali moncor. Kucing yang kedua, kalau kucing yang pertama ini moncor, dia menangis. Tapi kalau dikasih makan, temannya ditendang. Deng. Tapi kalau ditinggalin, seperti ya laki-laki kehilangan bini. Jadi kalau saya tidur malam-malam jam 11 gitu, saya dengar teriak. Wah, pasti ada masalah. Nggak taunya kucingnya satu lari ke jalan. Temannya ini menangis. Dari kucing aja saya bisa tahu watak. Jadi saya bilang ini yang baik yang saya mau ambil. Yang tidak baik saya mau kembalikan sama pemiliknya deh. Saya pilih satu aja dari antara 2. Kucing punya watak. Orang juga harus punya watak dari kecil. Dilatih. Ya. Supaya menjadi keturunan anak cucu yang perkasa. Ya, anak panah yang cemerlang. Ya. Jadi umur 22 bulan bisa tahu. Namamu siapa? Mamamu siapa? Omamu siapa? Engkongmu siapa? Bibin. Bapakmu siapa? Bebek. Namamu siapa? Beben. Bapakmu siapa? Bobon. Bonar. Itu Sen. Nah,
Mengajar anak untuk berani itu penting. Berapa banyak orang yang hidup anaknya pengecut, penakut. Sehingga nggak bisa jadi orang besok. Dagang penakut, ketemu orang penakut. Orang lain belajar senyum, tertawa, ramah, kuat. Itu bisa diajarkan. Orang Indonesia kalau duduk sebelahnya nggak kenal, diam aja. Kalau orang Inggris lain, dia bilang, "May I introduce myself?" Boleh saya perkenalkan diri saya kepada Anda? Dirinya yang diperkenalkan. Kalau di Indonesia, "Nyaho saya, cicing wae." Ini hal yang buruk. Tapi kalau kita, bolehkah saya memperkenalkan diri kepada Anda? Nomor satu, senyum, perkenalkan diri. Itu rezekinya besar besok. Kalau jadi tukang dagang, nomor satu begini. Dari kecil sudah berlatih berani. Nah sekarang bagaimana kita melatih berani? Gambar berikutnya. Nah, ini dilatih berenang umur 2 bulan. Ya, coba dilihat videonya, bukan main, kucuk 2 bulan. Saya dulu pikir ya, aduh kok 2 bulan ya, apa enggak berbahaya? Malah dia senang sekali. Kakinya itu otomatis, enggak tahu dari mana itu ada ilmunya. Ya, otomatis loh. Anak-anak itu bisa terlentang, jalan ini. Ini 2 bulan. Kita aja yang takut. Nanti besok anaknya jadi penakut. Saya persis kayak mamanya. Ulah. Bisa aja naon. Ulah. Itu letek hati, kecil hati itu yang tidak bisa jadi orang. Orang itu mesti gede hatinya, berani. Dilatih dari kecil macam begini. Ya, ajarkan berani dalam usia 2 bulan. Ya, jadi kalau memperkenalkan anak itu dari kecil kepada Alkitab, kita lihat itu, ya gambar berikutnya, itu 6 bulan. Tuh. Saudara mau tahu ini kitab-kitab di mana? Jalan Naripan, Bandung, toko buku Kristen, Kalam Hidup. Buru-buru beli sebelum melahirkan anak. Ya siapkan. Bentuk itu kalau dibentuknya dari kecil, otaknya encer, tokcer. Kalau dibiaril beku, baru nanti kelas 4, umur 4 tahun, baru masuk sekolah. Otaknya terlanjur beku itu. Tapi kalau dari kecil dilatih, itu terlanjur encer. Dan segala perkara nanti jadi tokcer gitu. Ya. Nah sekarang itu tadi latihan cara mengasuh anak nomor 1, mengenalkan Alkitab, Tuhan dan firman-Nya. Seperti contoh-contoh gambar yang saya berikan. Yang kedua, mengasuh dan mendidik anak takut akan Tuhan. Ayatnya Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi nomor 1 diajarkan takut, hormat, menghormati Tuhan. Itu akan hikmat, pangkal daripada pengetahuan. Zaman dulu orang cuma sekolah sampai sekolah menengah atas. Lalu kemudian orang mendirikan sebuah sekolah tinggi. Orang bingung sekolah tinggi itu dikasih nama apa. Lama-lama mereka kasih nama University.
Yang bahasa Indonesia menjadi universitas. Inggrisnya university. Apa arti dari university? Uni itu artinya satu. Union, kesatuan. Universal, satu dunia. Ya, persikatan bangsa-bangsa menjadi satu namanya United Nation. United. Uni disatukan. Jadi uni itu artinya satu atau kesatuan. First itu ayat. Pasal berapa? Ayat berapa? Chapter 1 ayat 7. Verse 7. Artinya first itu ayat. Jadi university itu apa? Jadi orang mendirikan universitas diberi nama university itu karena landasannya ini. Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Jadi sekolah yang paling tinggi itu dimulai dari takut akan Tuhan. University artinya berlandaskan satu ayat. Uni satu, first ayat. University berlandaskan satu ayat. Ayatnya apa? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang zaman sekarang masuk universitas nggak mengerti takut akan Tuhan. Anda di universitas mana? Oh, ITB Bandung. Anda di mana? Ya, Universitas Pajajaran. Tahu nggak artinya university? Berlandaskan satu ayat. Ayatnya itu takut akan Tuhan. Jadi kalau sudah takut akan Tuhan, pinter tapi benar. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, pinter tapi keblinger. Pinter korupsi, pinter maling, pinter zina, pinter cabul, pinter nipu, semua pinter. Itu sayanya licik, licin, lihai, likiat. Saya main-main ya. Saya juga orang Seli ini. Nama saya Li Bin Hao. Tapi yang saya maksudkan sepertinya licik, licin, lihai, likiat, jahat. Itu orang kalau pintar tapi hatinya bengkok. Waduh. Yang penting itu hati yang lurus. Bukan otak yang pintar. Otak ini kalau makin pintar, hatinya enggak bengkok, rusak. Karena itu takut akan Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua. Nomor tiga, mengasuh dan mendidik anak dengan keteladanan. Dari mana dia tahu teladan yang baik? Dari atas. Dia lihat papa begini, mama begini, engkong begini, ya. Lihat. Teladanannya paling banyak dari mana? Mezbah keluarga. Asuh dan didik anak dengan keteladanan. Dulu waktu kecil, saya suka melatih mereka begitu. Ada seminggu 2 kali, ya. Belum lagi tiap hari makan mesti baca Alkitab bersama. Tapi berdua bersama ini diadakan sebagai satu keteladanan, ya. Keteladanan di mana anak kecil ya, buyut 2 itu sudah lihat engkongnya main gitar, dua-duanya udah memperhatikan, ya. Semuanya diikutkan dalam mezbah doa. Teladannya dari atas. Kalau dari kecil biasa mezbah doa. Seumur hidup punya anak, punya cucu, punya buyut. Nanti terus ada mezbah keluarga. Saya mau tes di sini siapa yang ada mezbah keluarga. Mohon angkat tangan. Ya. 1, 2. Siapa itu yang angkat tangan? Ibu Hana atau
Bukan. Oh. Siapa yang angkat tangan di sana? Sebut namanya kalian. Ya. Yohana Banggali ya. Ada mesbah keluarga. Saya dulu waktu kecil, doa makan tuh harus. Tapi sebelum makan buka Alkitab. Buka Alkitab. Buka buku renungan harian, baca, baru doa. Giliran bacanya, besok siapa. Ya. Yang kecil juga suruh berdoa. Umurnya belum 2 tahun suruh berdoa, ayo doa. Doanya macam apa? Tuhan Yesus, saya mau terima kasih, amin. Saudara-saudaranya yang besar ketawa-ketawa. Diam. Itu doa yang paling bagus tuh. Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Itu doanya sudah bagus itu. Jangan diketawain. Ya. Pembentukan kebiasaan itu yang penting. Bukan bagusnya, hebatnya, pinternya. Bentuk kebiasaan. Waktu pesbah doa macam begini ya, seringkali ada dari orang-orang misalnya dari gereja-gereja suku, dari HKBP, dia tanya kenapa anak kecil ikut-ikut dalam mezbah keluarga begini. Ya, bukankah ini mengganggu sebentar lagi menangis, menjerit. Lebih baik anak-anak kecil itu jangan ikut, ngerusonin, mengganggu katanya. Tapi opanya Rubin Adi bilang begini, yang penting itu bukan begitu, yang penting itu membentuk kebiasaan. Dari kecil sudah biasa dalam lingkungan keluarga berdoa. Kalau dari kecil sudah biasa, sampai besar, remaja, sampai pemuda, sampai jadi orang tua, akan menurun kebiasaan yang baik. Yang sulit itu membentuk kebiasaan. Coba sekarang sudah mulai mesbah keluarga. Kalau nggak biasa, kakunya bukan main. Betul apa betul? Kakunya bukan main. Tapi jangan bilang, ya kaku-kaku. Tapi saya akan coba mulai. Mulai besok, ayo kumpul keluarga. Di Surabaya dulu saya pernah bikin KKR kaum muda. Ya, saya bilang, coba bentuk kebiasaan. Jangan kita makan sebelum kita baca Alkitab. Lalu kemudian itu kaum muda di Surabaya, ribuan orang waktu itu. Mulai bikin satu slogan di meja makan. Di meja makannya itu ditaruh slogan. Saya menamu rumah-rumah, saya lihat di meja makannya ada slogan itu. Bunyinya begini. No Bible, no rice. Pergi lagi sana. No Bible, no nasi goreng. Waduh. Kalau tidak baca Alkitab, tidak sarapan pagi. Dalam hati saya, aduh Tuhan. Kalau kaum muda modelnya begini, gak baca Alkitab, tidak sarapan pagi. Semua baca Alkitab. Nggak lama kemudian diadakan retreat kaum muda Jawa Timur di Sarangan, Madiun. Yang hadir 1.500 orang. Yang mimpin Jeremia Rim. Yang mengikut Rubin Adi 15 tahun. Kirim juga Rubin Adi. Sarangan, Madiun. Ubin pergi ke sana, ikutnya senang-senang muda. Tapi di sana terjadi hal luar biasa. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang mau ngacau acara kita. Ada orang yang mau sihir acara retreat kaum muda.
Tapi pendeta Yeremia Rim berdoa dan kemudian keluar dia katakan, dalam nama Yesus, setan-setan pergi keluar. Itu 2 orang yang mengganggu itu jatuh, gelubuk, gelubuk. Rubin lihat itu. Wah, ada kuasa apa di dalam Bapak Pendeta ini? Cuma dalam nama Yesus orang gelibangan. Wah, pulang retreat itu, Rubin Adi datang sama saya dan berkata, Papa, saya mau dibaptis. 15 tahun. Apa yang terjadi? Dia ceritakan. Itu Yeremia Rim berdoa dalam nama Yesus. Selama ini Alkitab itu saya latih. Masuk di kepalanya. Tapi belum turun di hatinya. Jadi kepalanya udah masuk Alkitab. Tapi pada waktu dia melihat mujizat itu, langsung apa-apa yang sudah ada di kepalanya turun ke hatinya. Das, Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan dia bertobat, dia minta dibaptis, dia jadi seperti dia sekarang ini, bertumbuh terus. Saya lihat dia pernah menulis buku kecil. Hidup adalah pelayanan. Wah. Jadi bagi dia itu hidup tuh artinya cuma satu, pelayanan. Saya lihat, oh ini dia sudah tulis buku itu waktu dia masih umur 20-an. Kira-kira 30 tahun lalu dia tulis, hidup adalah pelayanan. Itu karena kita menanamkan dari kecil itu. Itu sebabnya kita mesti mengadakan mezbah keluarga seperti itu. Sejak kecil mengenal kebiasaan yang baik. Bukan isi akal, bukan. Kebiasaan yang baik itu dimodelkan oleh keluarga. Yang kemudian asuh dan didik anak dengan kasih sayang. Kolose 3 ayat 12. Banyak orang tidak kasih, tidak sayang sama anak. Saya dengar di televisi ada ibu yang nyekek anaknya. Usut punya asa, lantaran suaminya ninggalin dia. Jadi balas dendam sama suaminya, anaknya dicekek. Ini kan tidak dengan kasih sayang. Anak sendiri dilahirkan dicekek. Tapi kita lihat Kolose 3 ayat 2 itu berkata, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikudusi, yang dikasihinya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam mendidik anak-anak. Ini kita harus jagakan. Lihat itu gambarnya. Ya, satu hari Bonar dan Jessica malam-malam dia bawa ke atas, tidak jauh. Setengah jam dari rumah Rubin, bisa lihat malam-malam tuh kota Bandung yang luas. Saya juga 2 kali pernah makan di situ. Dibawanya anaknya, dipeluknya, diciumnya. Bapak dan ibu bersama-sama, Taurat dan Injil menyatu, membesarkan anak itu dalam kasih sayang. Ya, ini contoh yang harus kita teladani. Dan yang kelima, bukan saja kasih sayang. Banyak orang mendidikannya dengan kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang terus, anak itu jadi manja. Jadi kolokan, jadi ogoan. Enggak jadi orang. Orang yang kolokan, yang jadi manja. Diturutin semua apa dia punya mau. Enggak jadi orang. Harus ada penyeimbang. Penyeimbang itu disiplin. Ya. Disiplin itu Taurat perjanjian lama. Hukum dan aturan. Injil itu kasih sayang. Taurat itu biasanya dipegang oleh bapak. Injil oleh ibu. Harus sama-sama mendidiknya. Ya. Kalau ini jadi, anaknya seimbang,
tidak berlebihan. Kalau cuma Injil saja, kasih saja, aduh semua diminta diberi, anak jadi rusak. Kalau cuma disiplin saja, berapa banyak orang tuanya keras, anak jadi blow on, gak jadi apa-apa. Tapi kalau seimbang, anak jadi berhasil. Itu sebelahnya kita lihat nih, ibu lagi mendisiplin anaknya. Ibu itu lagi marah, asuh anak, didik anak dengan disiplin. Kalau dia salah, marahin, tegas. Tapi ini baru diajarkan ketika anak sudah berusia 3 tahun ke atas. 1, 2, 3 kasih sayang, 3, 4, 5 dan seterusnya disiplin dan kasih sayang berseimbang. Ya, Injil dan Taurat. Tuh lihat dimarahin. Ya, jangan salah. Tapi maaf, banyak orang paling suka marah sama anaknya. Salah itu. Kasihnya belum diberi, marahnya yang banyak. Tapi kasihnya diberi, marahnya. Jadi mengasuhnya nomor 1 ya gambar tentang Daniel di Gua Singa. Itu menggambarkan takut akan Allah. Maka Tuhan lindungi kita. Gambar kedua adalah mezbah keluarga, teladan orang tua. Gambar ketiga kasih sayang, peluk dan cium anak. Gambar keempat disiplin, marahin kalau dia salah. Ya, gambar kelima itu disiplin dan kasih sayang. Kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, pasti keluarga kita diberkati Tuhan. Anak cucumu jadi anak panah yang cemerlang. Saya sudah membuktikan ini dan jadi cemerlang. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.